Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, semoga kalian sehat selalu. Di sini saya sedang berada di kediaman Bapak Manurung. Ya, ini di kediaman Bapak Manurung memasang instalasi PLTS. Beliau menyampaikan bahwa ada keluhan, ya Pak. Iya betul lah. Kira-kira ada keluhan apa Bapak untuk penggunaan PLTS yang terpasang saat ini? Ya, jadi keluhan saya itu sejak masang PLTS ini saya itu tidak merasakan manfaatnya, tidak Ya, merasakan manfaatnya. Dan ini baru saya pasang 4 tahun tapi kerusakan sudah berganti-ganti. mulai dari apa itu Pak? Boleh Yang pertama disebutkan? itu kerusakannya itu di ini namanya apa ini? Itu solar charger Solar controller, charger ya, ya, itu MPPT. ini sudah kita ganti sekali. Ya, Kemudian setelah ini ganti, kemudian akhirnya rusak. akinya yang lemah. Lemah, rusak dia jadi mengembang, Ya, mengembang. Nah, setelah kita ganti aki, yang berikutnya rusak ini inverternya. inverternya juga sempat rusak. Rusak Berarti ya. ini sudah pernah diperbaiki. Sudah. Ini inverternya mirip punya saya ya guys, cuman bedanya kalau yang ini sistem 12 volt, sedangkan punya saya sistem 24. Sama saja sih. Untuk speknya 1000 watt untuk daya inverternya. Nah, di sini masalah yang paling kerasa katanya Bapak sampaikan sempat drop ya Pak ya. Drop ya. Jadi kondisi saat ini ketika matahari sudah surut itu akan mengalami drop yang terasa sekali gitu Terasa nggih. sekali ya. Ya. Nah, boleh diperlihatkan untuk akinya Bapak yang ada di box. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini pembelian 2022. Bulan 12. Ada 3 yang terpasang. Nah, di sini sudah diminta untuk pengecekan kondisi kesehatan baterai Bapak. Sudah. Berapa persen Bapak Yang kondisinya? ini masih 100%, Ya, kemudian yang ini 87%. 87%. Yang Yang di atas satunya itu 43%. 43%. Iya. Nah, jadi untuk kondisi yang 43% itu saat kita ukur voltasenya, boleh dibantu Bapak untuk pengukurannya. Ini Bapak bantu pegang dan saya akan melakukan pengukurannya. Ini Bapak pegang yang sini nggih. Mohon maaf. Nah, seperti ini. Ternyata voltasenya udah drop. Jadi 10,8. Ini drop bukan karena habis ya guys. Jadi drop karena memang sudah soak. Jadi penyimpanannya tidak bisa maksimal. Makanya kalau ada salah satu baterai yang dirangkai secara paralel, yang satu udah drop voltage atau soak, itu jangan digabung dengan yang sehat. Karena prinsipnya voltase baterai yang sehat itu dengan kondisi voltase tinggi akan mengalir ke voltase yang rendah ke sana. Sedangkan sana sudah tidak bisa menyimpan. Yang aki itu kondisinya kan 47% ya Pak tadi. Iya, betul. 47%, maka dia hanya akan menerima energi dari aki yang sehat, kemudian akan terbuang percuma di aki sana ya. Nah, ini sangat mengganggu kondisi kesehatan baterai. Apakah kalau sudah dilepas ini sudah bisa kembali normal? Jawabannya sudah bisa. Nah, tinggal nanti untuk secara keseluruhan itu tergantung kondisi aki ini daya simpannya masih bagus atau tidak. Tapi secara kesehatan masih 80% sama 100%, kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti perlu dicoba dulu ya Pak, dirasakan setelah melakukan pencabutan aki yang soak ya Pak ya. Iya. Nah, jadi seperti itu. Kalau untuk PLTS yang sudah dipasang di atap rumah itu berapa Bapak totalnya? 6 lembar. Ada 6 lembar. 6 lembar. Yang Satu 100 lembarnya 100 WP. 100 WP. Jadi ada sekitar 600 WP dirangkai secara paralel. Kalau ini apa Bapak? Ini lampu tenaga surya, Tenaga surya ya, tapi berdiri tapi sendiri. terpisah ya, berdiri Iya, sendiri ya. Iya. Oh, bagus sekali teman-teman. Nah, di sini suasananya sangat indah sekali. Ada gerojokan-gerojokannya.
Bapak Manurung ini seleranya luar biasa. Aduh. Jadi nanti ini saya isolasi saja ya Bapak? Iya Pak, ya, ya. Diisolasi saja, Besok tidak saya dipakai, turunkan. besok dilepas. Nah, kalau nanti mau ke depan mau upgrade baterai, Bapak bisa pakai baterai untuk jenis LiFePO4, Bapak. LiFePO4, ya. Ya, Ya. itu lebih recommended para pengguna PLTS yang sudah expert, udah berpengalaman, lebih condong ke baterai tersebut. Ya. Ngoten. Jadi ini untuk sementara kita coba dulu, nanti kalau masih belum begitu bermanfaat nanti kita pakai yang Bapak sarankan tadi. Iya, benar sekali Bapak. Gitu. Untuk saat ini hanya melakukan pencabutan satu aki dulu teman-teman. Dan untuk settingan pada LVD-nya sudah diset tadi oleh Bapak Manurung di 12 volt cut off. Seperti itu. Oke, jadi untuk pesan-pesan kepada penonton apa? Ada nggak Bapak? Ya, pesan-pesan saya kalau mau memasang solar cell seperti ini ya silahkan saja berhubungan dengan ahlinya. Wah, Supaya lebih ya. recommended seperti Betul sekali. Pak Fadli sendiri Ya. ahlinya. Silahkan berhubungan dengan Pak Fadli supaya kita tidak merasa kecewa. Jadi memasang ini kan keinginan kita itu untuk mengurangi pajak listrik lah, sehingga menambah beban rumah tangga kita. Tapi ternyata selama ini Pak kurang bermanfaat Iya. menurut saya. Nah, Terima kasih. jadi ini ya teman-teman Mas Ge semua, Bapak Manurung ini sempat punya kepikiran bahwa PLTS mengurangi tagihan listrik gitu ya Pak. Iya. Nah, pada faktanya dari pengalaman saya ya guys, untuk penggunaan PLTS dengan sistem baterai tidak akan mengurangi tagihan listrik. Ini dari pengalaman saya. Maksudnya balik modalnya itu lama. Sebelum balik modal, akinya udah rusak duluan. Artinya tidak bisa mengirit listrik secara maksimal, tapi bisa untuk sistem PLTS on grid namanya Bapak. Ya. Itu sistem PLTS yang dipakai menggunakan inverter gridty, terus kita laporan ke PLN Bapak. Jadi kayak meteran Bapak nanti bisa diganti menjadi meteran Exim yang secara resmi terdaftar di PLN, sehingga kita nggak perlu pakai baterai. Ya. Jadi di siang harinya kita bisa menggunakan listrik dari PLN, apabila sisa nanti akan tersimpan menjadi pulsa Bapak. Jadi seperti itu pengalaman yang saya ketahui. Nah, sisanya nanti kepada teman-teman semua, kepada Mas Ge semua, semoga bisa mengambil manfaat dari video ini. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Manurung, dan terima kasih kepada kalian semua. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lanjutkan ceritanya ya guys, di kediaman Bapak Manurung yang secara keseluruhan tidak terekspos di video yang sebelumnya. Karena kan nggak mungkin yang saya obrolkan berjam-jam itu akan masuk ke dalam sebuah video. Nah, jadi di sini saya ambil kesimpulan yang sudah saya amati dari cerita beliau dan dari apa yang saya lihat secara langsung. Jadi ada kondisi baterai setelah saya melakukan pencabutan baterai dan ngecek voltase, ternyata salah satu baterainya drop voltage yang itu sangat-sangat mengganggu kondisi baterai yang lebih sehat. Dimana baterai ini kalau dicas kan akan habis sendiri, lama-lama hilang walaupun nggak dipakai. Itu baterai yang drop voltage, aki lah gitu. Jadi sama halnya kalau kita gandeng dengan paralel dengan baterai yang sehat atau aki yang sehat, maka aki yang sehat ini akan merata atau mengalir juga ke baterai yang tidak sehat, sehingga akan terbuang secara percuma. Nah, setelah saya lakukan pencabutan aki ini, mungkin saya next konten ya bisa dilanjutkan, akan ngecek ke sana lagi, akan menanyakan secara langsung apakah ada perbedaan setelah mencabut aki ataukah masih tetap sama aja. Karena kalau tetap sama aja harus saya lakukan ya semacam saya teliti lagi secara lebih mendalam, secara lebih keseluruhan gitu ya guys.
Nah, di sini untuk saat ini memang sampai di batas itu dulu, tapi yang mau saya garis bawahi yaitu adalah panel surya yang dipasang beliau, Bapak Manurung ini sekitar 600 WP. Yang artinya kalau dipakai sehari di cuaca kemarau itu bisa menghasilkan energi kali 3 dari WP panel surya sampai dengan kali 4 dari WP panel surya. Kalau kita hitung kali 3 berarti 600 kali 3 ketemu sekitar 1800 WH. Kalau kali 4 sekitar 2400 WH. 1800 WH kalau kita konversi ke kilowatt itu jadi 1,8 kilowatt ya guys. Nolnya dihilangi itu. Dihilangi 3 jadi 1,8 kilowatt. Dan untuk 2400-nya itu jadi 2,4 kilowatt. Jadi harusnya penghasilan rata-rata Bapak Manurung ini dari 600 WP kurang lebih 1,8 kilowatt sampai dengan 2,4 kilowatt per hari. Dan beban yang dipakai oleh PLTS Bapak Manurung itu yaitu pompa mini-mini ya guys. Pompa untuk kolam ikan. Yang totalnya kalau dinyalakan semua itu 100 watt. Dan kadang minimal di 30 watt. Yang artinya Bapak Manurung kadang nggak menyalakan semua. Tapi faktanya Bapak Manurung ini cuman bisa menyalakan sistem PLTS-nya itu dari kurang lebih jam 8 sampai jam 8 atau jam 4 pagi mulai nyala sampai dengan jam sekitar 4 sore gitu. Jam 5 sore gitu. Inverternya udah protek. Oh udah nyala, saya pikir nggak nyala, saya harus ngulangi lagi. Saya kira mic-nya itu kadang suka lupa ya guys. Inverternya udah protek dan malamnya nggak bisa dipakai. Padahal zaman dulu nggak seperti itu. Ya iya karena baru, baterainya juga masih fresh juga, masih baru gitu. Nah di sini Bapak Manurung kan langsung merasa kayak PLTS saya kayak ada penurunan sehingga beliau mencari-cari rumah saya dan langsung datang ke rumah saya sehingga beliau langsung minta tolong ke saya untuk ngecek ke rumahnya. Akhirnya terjadilah sebuah video di awal tadi ya guys. Nah sampai sejauh ini kurang lebih saya ngomong itu udah seminggu yang lalu saya ngeceknya. Jadi saya akan pantau dulu. Nanti kalau memang tidak bisa maksimal dari baterainya yang saat ini terpasang tinggal 2. Jadi akan saya bikinkan otomatisnya aja ya guys. Otomatisnya biar nyala PLN, PLTS secara otomatis karena inverternya sama. Jadi nanti diatur yang putus nyambung itu ada di bagian input inverter. Karena inverter ini prinsipnya kayak UPS sama persis. Jadi kalau inverter ini dicolokin ke PLN bisa. Nanti ngambil nyalain ke bebannya dari PLN langsung. Tapi kalau dicabut otomatis ngambil dari baterai gitu. Nah, di situ tinggal kita main pakai LVD. Nah, di sini saya sudah berbelanja juga yaitu LVD ya. Dan ini baru saya otak-atik ya guys. Besok saya jadikan konten juga secara terpisah untuk penggunaan LVD dan pengembangannya gitu. Jadi untuk saat ini sampai di sini dulu ya guys. Kira-kira yang saya sampaikan ini sebuah cerita aja, anggap aja ini vlog karena tidak ada edukasi yang menurut aku secara khusus gitu. Dan itu saja pokoknya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya sampai 2 kali guys. Ya semoga kalian sehat selalu ya guys. Amin.